pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal. Dalam penggerebekan, belasan pengguna narkoba melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas harus mengejar para pengguna narkoba yang langsung kabur dan melompat ke sungai. Dari lokasi, polisi menemukan gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Sejumlah barang bukti sabu-sabu, ganja, dan alat hisap sabu diamankan. Petugas pun menghancurkan dan membakar gubuk narkoba dan menyiagakan petugas di persimpangan jalan masuk lokasi ini agar tidak digunakan lagi. Kegiatan anggota anti narkoba itu yang dilaksanakan oleh personel kami di Reskrim ini berdasarkan adanya beberapa laporan masyarakat yang memang selama ini diduga tempat tersebut dijadikan tempat sering terjadinya upaya peredaran narkoba di sana. Diharapkan dengan penggerebekan rutin serta pembinaan di masyarakat dapat mengurangi peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan juga menggerebek sebuah pabrik tembakau sintetis di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, polisi mengamankan 612 gram tembakau sintetis dari 2 tersangka. Jelas ya, suratnya ya. Inilah video amatir saat polisi menggerebek pabrik tembakau sintetis di daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 612 gram tembakau sintetis yang diletakkan di sejumlah drum berukuran besar beserta alat pembuat dari 2 tersangka berinisial DY dan AS. Dari pengakuan tersangka, mereka biasa menjual tembakau sintetis secara langsung dan lewat media sosial dengan rata-rata pembelinya para remaja dan kalangan pelajar. AKP Pardiman selaku Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan mengatakan jika penggerebekan ini merupakan pengembangan dari tersangka sebelumnya yang terlebih dahulu sudah ditangkap. Kemudian kita kembangkan ke daerah wilayah Bekasi, Babelan. Di Tangsel itu sebelumnya dapat berapa? Di Tangsel kurang lebih cuma dapat 17 gram. Artinya dari situ kita kembangkan ke wilayah Pamulang. Dari Pamulang ke daerah Bekasi. Dapatlah produsen masalah yang di Babelan, Bekasi ya. Di situ kita amankan, kita sita sebanyak 612 kg tembakau sintetis. Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor nyaris jadi korban penjamretan tas di wilayah Kelapa Gading. Sementara tim Ditpol Airut Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 8 kg yang dibawa oleh kurir narkoba jaringan internasional perairan Tanjung Leidong, Labuan Batu Utara. Video rekaman deske mobil merekam seorang wanita yang dibonceng sepeda motor jadi korban penjamretan tas saat melintas di wilayah Kelapa Gading. Pelaku yang juga berkendara motor mendekati korban dan menarik tas lempang yang dikenakan korban. Akibatnya korban nyaris terjatuh, namun berhasil mempertahankan tasnya. Sementara pelaku berhasil melarikan diri. Lewat rekaman deske mobil, polisi kini memburu pelaku. Tim Ditpol Airut Polda Sumut melepaskan tembakan peringatan saat menghentikan sebuah kapal motor di perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari hasil penggeledahan, sebanyak 8 kg sabu ditemukan di dalam kapal. Polisi lalu amankan sabu beserta kurirnya. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengejar 2 pelaku lain yang akan mengambil barang haram tersebut. Setelah terlibat pengejaran, kedua pelaku akhirnya diringkus di Jalan Besar Sekepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Para pelaku yang ditangkap diduga menjadi bagian dari jaringan penyelundupan sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Warga Dusun Karanggeneng, Purwobinangun, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan sebuah mobil yang menabrak pohon dengan mesin menyala dan ban depan bocor. Sempat dikira kecelakaan, warga temukan sejumlah lubang bekas tembakan senjata api di badan mobil. Sementara pengemudi mobil tak diketahui keberadaannya. Diinfokan teman-teman di daerah Sleman. Polisi menyebut mobil tersebut dikendarai dua anggota sindikat penggelapan mobil rental yang kabur saat akan ditangkap, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan. Si ngerti rata merek. Salah satu dilaporkan telah ditangkap saat kabur ke kota Solo, sementara Jogja. pelaku lainnya masih dalam Tepatnya di Sleman. Liputan iNews Dikhawatirkan melaporkan. takut terjadi apa-apa ini teman-teman. Seorang pelanggar yang terjaring razia protes kepada petugas saat razia operasi lintas jaya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia protes lantaran petugas dinilai pilih kasih karena tidak menilang mobil anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjaring razia. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa jadi bedakan? Saya dibilang mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi masalah utama kita. Sampai dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita mencari kendaraan 1. Pelanggar semuanya ditilang, Pak. Untuk yang ada penumpang, ada pengemudi kita tilang semua ada 10 nanti. Untuk motor? Untuk motor aku cari, nanti yang ada pengemudi tetap kita tilang. Di kawasan ini banyak pengendara roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saya yang beresin, Pak. Saya bisa jamin. Aja ya, Pak. Kita luar. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita udah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke, damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya, diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi Ketua Pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanah dia cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Ini dia yang pertama, yaitu dari Sendaha 81. Kita lihat, ini lapor Pak Polisi mau dilakukan patrolinya Pak di kawasan Jalan Teguh Umar Bekasi karena seringnya aksi jambret yang cukup membuat masyarakat resah. Nah, ini mohon ditingkatkan lagi Pak patrolinya di Bekasi. Kita selanjutnya, yaitu dari Laras @laras73, lapor Pak Polisi di Jalan Palasari Cibiru, Bandung Timur saat pagi dini hari rawan pembegalan terhadap pejalan kaki karena sepinya kondisi sekitar. Mohon patrolinya Pak. Nah, ini juga pembegalan ini juga termasuk kasus kriminal yang sering terjadi begitu ya. Lalu ini dari @agasbagja993, lapor Pak Polisi mohon patrolinya Pak di Jembatan Suramadu di jalur sepeda motor karena sering sekali ada senar misterius yang menjerat korban saat naik motor membuat resah pengguna jalan terutama motor. Mohon ditangkap pelakunya Pak. Nah, ini lebih bahaya Pak Polisi, mohon atensinya di Jalan Suramadu karena semoga tidak ada korban yang terkena senar dan akhirnya ada korban terluka. Mohon lagi patrolinya Pak untuk sering lagi dan juga ditangkap para pelakunya. Ya, pemirsa, 2 pengedar kosmetik ilegal secara daring ditangkap petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka meraup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan unit pot atau tempat penyimpanan kosmetik jenis krim malam, krim siang, dan toner atau serum disita petugas unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari kediaman 2 tersangka di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pengungkapan peredaran kosmetik ilegal ini berawal dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Setelah diselidiki, petugas kemudian menciduk 2 tersangka bernama Muhammad Sidik, 35 tahun, dan Rohyani, 37 tahun ketika hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan. Kedua tersangka mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara daring di Pasar ASMK Jakarta Barat yang kemudian diracik dan dikemas sendiri. Bahwa pelaku melaksanakan kegiatan ini kurang lebih selama 1,5 tahun dengan omset selama 1,5 tahun kurang lebih 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar. Efek yang paling ringan adalah iritasi seperti kemerahan, atau mungkin dampak yang paling berat adalah kerusakan dari kulit sendiri atau jaringan kulit sehingga menimbulkan sakit yang harus menyebabkan berobat ke dokter. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Jajaran Reskrim Sektor Cibeber meringkus pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Modus pelaku menjanjikan kepada korban untuk bisa masuk sebagai pegawai negeri dengan syarat membayar 100 juta rupiah. Jajaran Reskrim Polsek Cibeber menangkap seorang wira swasta berinisial MR karena telah menipu seorang warga dengan iming-iming bisa menjadikan pegawai negeri sipil dengan syarat membayar sejumlah uang. Penipuan ini juga melibatkan seorang aparatur sipil negara berinisial SI yang bekerja di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Banten dan telah ditahan di Polres Cilegon. Penipuan menjanjikan dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama itu terjadi pada tahun 2021. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa SK palsu diangkatnya sebagai pegawai negeri, serta sejumlah kwitansi pembayaran yang dibayar secara dicicil hingga 100 juta rupiah. Tersangka saat ini ditahan 2 orang, akan tetapi tersangka yang kita tahan di Polsek Cibeber hanya 1 orang, yang mana tersangka satunya ditahan oleh pihak Polres Cilegon dalam perkara yang sama, akan tetapi pelapornya berbeda. Motifnya apa, Bang? Motifnya hanya mencari keuntungan saja. Memang meniat untuk melakukan penipuan. Polisi sampai saat ini masih mendalami kasus penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama karena diduga masih banyak korban yang tertipu.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, sejumlah fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan Polres, pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sementara itu, tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan di Mapolres Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Menanggapi penyerangan sekelompok pemuda yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI tersebut, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Ya, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak soliditas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum kemungkinan tertentu dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di jadwal kami. Ada komitmen sanksi pasti ada. Pemirsa, aksi heroik seorang polisi dilakukan saat menyelamatkan seorang bocah perempuan yang hanyut tenggelam di aliran Kali Cipayung, Tangerang Selatan, Banten. Aksi ini pun viral di media sosial. Hanyut. Detik-detik seorang anggota kepolisian dari Korps Kepolisian Perairan dan Udara menyelamatkan seorang bocah yang hanyut dan tenggelam di aliran Kali Cipayung, Tangerang Selatan, Banten terekam kamera warga.
Itu anaknya siapa, Pak? Bahkan saat berusaha menyelamatkan, tubuh anggota polisi ini pun beberapa kali sempat mengenai batu. Diduga, korban terpleset saat bermain di pinggiran kali, hingga rintian meminta tolongnya terdengar polisi yang bertugas. Anak itu sudah tenggelam dan tinggal tangan kanannya yang ke atas. Dengan respek, saya langsung meloncat ke sungai. Walaupun bahu kiri saya sempat terbentur batu dan sempat beberapa saat mati rasa. Hanya saya nggak pedulikan itu, langsung saya mencari anak itu dan alhamdulillah kepegang badannya, langsung saya angkat dan melaksanakan pertolongan pertama, Pak. Anak itu sudah kayak ngap-ngap gitu, Pak, karena udah banyak keminum air, Pak. Kamu nyebur situ berenang ya? Usai diselamatkan, sang bocah pun langsung dijemput keluarga. Sementara aksi heroiknya Bribka Dahlan pun mendapat pujian dari masyarakat atas kegigihannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kejebur, orang dia ngomongin